Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran hari ini, pernahkah kalian bertanya-tanya apa sih yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional? Apakah sistem ekonomi syariah benar-benar lebih baik atau hanya berbeda cara kerjanya saja? Dan bagaimana dampaknya pada kehidupan kita sehari-hari? Di dalam video ini, kita akan membahas perbandingan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Secara mendalam, kita akan mempelajari beberapa poin. Yang pertama, definisi dari kedua sistem ekonomi ini. Yang kedua, prinsip-prinsip utama yang mendasarinya. Yang ketiga, cara kerja masing-masing sistem dalam kehidupan nyata. Dan yang keempat, perbandingan dampak keduanya pada individu masyarakat. Jangan dulu di skip ya, karena materi ini sangat penting untuk membantu kalian memahami dunia ekonomi. Yuk, kita mulai ke pembahasannya. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam sistem ini, setiap aktivitas ekonomi harus sesuai dengan syariah Islam, yang berarti menghindari riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Ekonomi syariah juga berfokus pada keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan keberlanjutan. Selanjutnya, ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang tidak terikat pada nilai-nilai agama tertentu. Fokus utama pada ekonomi konvensional adalah efisiensi dan optimalisasi keuntungan. Sistem ini menggunakan instrumen seperti bunga, pasar modal, dan berbagai instrumen keuangan lainnya, tanpa memperhatikan aspek halal atau haram. Contoh sederhana jika kita berbicara tentang bank konvensional memberikan pinjaman bunga, sementara bank syariah menawarkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Sekarang mari kita lihat perbedaan prinsip dasar antara kedua sistem ini. Ekonomi syariah. Yang pertama, ada larangan riba. Riba dia anggap haram karena menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi. Sebagai gantinya digunakan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, keberlanjutan dan keadilan sosial. Ekonomi syariah menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat. Yang ketiga, transaksi nyata. Semua transaksi harus berbasis pada barang atau jasa nyata untuk menghindari spekulatif. Yang keempat, zakat dan sedekah. Ada kewajiban untuk mendistribusikan sebagai kekayaan kepada mereka dengan membutuhkan. Ekonomi konvensional dengan membutuhkan. Yang kedua, ekonomi konvensional. Yang pertama, bunga bagi instrumen utama. Sistem bunga digunakan untuk menghitung keuntungan dan resiko. Yang kedua, fokus pada keuntungan. Semua aktivitas ekonomi bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan tanpa memperhatikan nilai-nilai moral tertentu. Yang ketiga, spekulatif diperbolehkan. Pasar saham dan derivatif seringkali melibatkan spekulatif tinggi. Dengan prinsip-prinsip yang berbeda ini, tentu saja hasil akhirnya juga akan berbeda. Bagaimana cara kerja masing-masing sistem? Mari kita lihat beberapa aspek penting. Yang pertama, sistem perbankan. Dalam ekonomi syariah, bank syariah berfungsi sebagai mitra bisnis, bukan sebagai pemberi pinjaman. Contohnya, dalam skema mudharabah, bank memberikan modal kepada nasabah dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Kedua, di sisi lain, bank konvensional memberikan pinjaman dengan bunga tetap terlepas dari keuntungan atau kerugian yang dialami oleh nasabah. Yang kedua, ada investasi. Ekonomi syariah hanya mengizinkan investasi dalam sektor halal seperti properti, pertanian, dan manufaktur. Sementara itu, ekonomi konvensional tidak memiliki batasan ini. Investasi dalam industri seperti alkohol, perjudian, atau produk berbasis spekulatif diperbolehkan. Yang ketiga,
ada asuransi. Dalam ekonomi syariah, ada sistem asuransi berbasis takaful, di mana peserta saling membantu dengan prinsip gotong royong. Asuransi konvensional berbasis premi yang dihitung berdasarkan risiko individu dengan fokus pada keuntungan perusahaan. Dampak dari kedua sistem ini sangat berbeda. Ekonomi syariah, yang pertama, lebih merata dalam distribusi kekayaan karena adanya kewajiban seperti zakat. Stabilitas ekonomi lebih baik karena menghindari spekulatif dan riba. Sedangkan ekonomi konvensional yaitu memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, tetapi seringkali menciptakan ketimpangan. Yang kedua yaitu ada krisis ekonomi yang lebih rentan terjadi seperti yang kita lihat pada krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008. Adapun beberapa kelebihan ekonomi konvensional, yang pertama lebih fleksibel. Ekonomi konvensional fleksibel dalam hal perdagangan barang, jasa, dan investasi. Yang kedua lebih mudah diakses. Ekonomi konvensional lebih mudah diakses dan diatur oleh lembaga-lembaga keuangan dan pemerintahan. Yang ketiga, kebijakan moneter dan fiskal yang lebih fleksibel. Ekonomi konvensional menawarkan kebijakan moneter dan fiskal yang lebih fleksibel dan kuat. Adapun kekurangan ekonomi konvensional, yang pertama yaitu kebijakan yang kurang etis. Ekonomi konvensional seringkali berkonsentrasi pada keuntungan jangka pendek dan tidak selalu berpedoman pada prinsip-prinsip etis. Yang kedua, ketidakstabilitas ekonomi konvensional rentan terhadap krisis finansial dan ketidakstabilitas ekonomi. Yang ketiga, ada lingkungan yang tidak ramah. Ekonomi konvensional dapat menimbulkan dampak yang tidak ramah lingkungan. Kelebihan ekonomi syariah, yang pertama berbasis etika. Syariah menekankan pada prinsip-prinsip etika dan menghindari praktik yang tidak etis. Yang kedua, ada keseimbangan ekonomi syariah, menekankan pada keseimbangan antara pemilik modal dan pekerja, serta menghindari ketimpangan ekonomi. Yang ketiga, ekonomi positif dalam hal sosial. Ekonomi syariah dapat meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat. Adapun beberapa kekurangan ekonomi syariah, yang pertama kurang fleksibel. Ekonomi syariah membatasi fleksibilitas dalam berbagai hal seperti perdagangan, investasi, dan kebijakan moneter dan fiskal. Yang kedua, kekurangannya pemahaman. Ekonomi syariah masih kurang diketahui oleh masyarakat umum sehingga sulit untuk diimplementasikan. Yang ketiga, kesulitan dalam mengatur. Ekonomi syariah kadang-kadang sulit untuk diatur dalam mengharuskan pemerintahan untuk membuat kebijakan yang kompleks. Adapun manfaat ekonomi syariah, yang pertama, seorang muslim seharusnya menciptakan integritas yang kafah sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Jika ditemukan ada umat Islam yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional yang menunjukkan bahwa keislamannya belum kafah. Yang kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah lewat lembaga keuangan Islam yang ada baik berupa bank, asuransi, pegadaian maupun BMT, yaitu Maitul Mal wal Tamwil, sehingga mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat. Yang ketiga, praktik ekonomi yang dilakukan berdasarkan syariat Islam, memiliki nilai ibadah karena sudah mengamalkan syariat Allah. Yang selanjutnya, mengamalkan ekonomi syariah dan dengan lembaga keuangan syariah artinya sudah mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. Selanjutnya, menjadi nasabah asuransi syariah dengan membuka tabungannya akan membantu upaya pemberdayaan ekonomi umat dan juga menjalankan ekonomi syariah. Sebab dana yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan real. Selanjutnya, dengan mengamalkan ekonomi syariah artinya ikut mendukung gerakan amar atau ma'ruf nahi munkar. Sebab dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah bahwa hanya boleh disalurkan pada usaha proyek yang halal. Jadi apa yang kita pelajari hari ini,
Ekonomi syariah dan ekonomi konvensional memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah lebih menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Di sisi lain, ekonomi konvensional lebih fokus pada efisiensi dan keuntungan. Pilihan sistem ekonomi mana yang lebih baik sangat tergantung pada nilai-nilai yang kita yakini. Namun, penting bagi kita untuk memahami bahwa setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga materi kita bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak yang belajar bersama kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!